Pertama, pengertian haji. Haji pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakriana Nabila. Saya dari kelas 10 tahun 10. Di sini saya akan sharing sedikit tentang haji. Pertama, pengertian haji. Pengertian haji itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada menurut etimologi dan menurut ahli fikih. Menurut etimologi, haji berarti maksud, tujuan menyengaja untuk mengunjungi suatu tempat. Menurut ahli fikih, haji mengunjungi Baitullah untuk mengerjakan amalan-amalan tertentu pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beribadah haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berkata keji dan tidak melakukan perbuatan jahat, orang itu bersih, kembali seperti ia baru dilahirkan kembali oleh ibunya, atau tidak berdosa." Hadis riwayat Bukhari. Syarat haji terbagi menjadi 5. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu berakal, yang ketiga itu baligh, yang keempat merdeka, dan yang terakhir kuasa atau mampu. Arti mampu di sini adalah mampu dalam segi jasmani, rohani, perekonomian, dan keamanan. Haji terbagi menjadi 2. Yang pertama itu umroh, biasa disebut haji kecil, dan haji yang biasa disebut dengan haji besar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196. وَلَا تَحْلِقُوا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Rukun haji. Rukun haji disebut dengan fardu haji. Rukun ini berbeda dengan wajib haji. Kalau rukun, jika ada salah satu rukunnya tertinggal, maka hajinya tidak sah dan mengulangnya di tahun depan. Rukun haji terbagi menjadi 6. Yang pertama ada ihram. Ihram itu berniat mengerjakan haji dan umroh atau mengerjakan keduanya sekaligus. Yang kedua, ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah berarti berada di Arafah pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah. Yang ketiga, ada tawaf. Nah, tawaf ini mereka mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya, ada sa'i, yang berarti berlari-lari kecil dari Bukit Safah ke Bukit Marwah. Selanjutnya ada tahalul. Tahalul ini mencukur atau memotong sebagian rambut di kepala sebagai tanda bahwa sudah terbebas dari larangan-larangan haji. Dan yang terakhir ada tertib. Tertib adalah mendahulukan yang semestinya dari rukun-rukun tersebut. Wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan selama beribadah haji. Wajib haji berbeda dengan rukun haji. Jika salah satu wajib haji tertinggal, hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Beberapa wajib haji sebagai berikut. Pertama, ada ihram dan miqat. Kedua, ada bermalam di Musdalifah. Ketiga, bermalam di Mina. Yang keempat, melempar jumrah, ula ustaf, dan aqobah. Yang kelima, menghindari perbuatan terlarang selama berihram. Dan yang terakhir, tawaf wadak atau perpisahan bagi mereka yang akan meninggalkan Makkah. Selanjutnya sunnah haji. Beberapa sunnah haji sebagai berikut. Pertama, membaca talbiyah akan ditampilkan di akhir cerita ini. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi dan berdoa setelahnya. Dan yang ketiga, tawaf kudum dilakukan pada saat umroh. Yang terakhir, keempat,
masuki Baitullah melalui pintu Hijr Ismail. Dan yang terakhir, larangan bagi orang-orang yang sedang ihram. Yang pertama, dilarang memakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki. Yang kedua, dilarang memakai penutup kepala atau topi untuk laki-laki. Yang ketiga, menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan. Yang keempat, memakai wangi-wangian untuk laki-laki dan perempuan. Yang kelima, menikahkan atau wali dalam pernikahan. Dan yang terakhir, bersetubuh bagi suami istri termasuk sumbu rayu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك الله